Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film sequel yang udah ditunggu-tunggu nih, gara-gara tahun lalu mundur tayangnya. Dan sekarang waktunya kalian segera ke bioskop, karena Dune Part 2 udah tayang di bioskop ya. Tentunya sequel ini masih digarap oleh sang maestro Denis Villeneuve ya, yang mengadaptasi novel karya Frank Herbert. Versi yang Villeneuve ini tuh bener-bener gila, bener-bener sakit jiwa. Pokoknya gue nonton ini tuh ya, cuman pengen sujud sembah sama Denis Villeneuve. Gak ngerti lagi gue pokoknya gimana caranya dia bisa memvisualkan cerita yang epic ini gitu di layar bioskop yang gede dengan sound design yang bajingan gitu, yang bener-bener bikin gue bergetar. Kalian haruslah nonton di IMAX kalau di kota kalian ada ya. Pokoknya kalian harus nonton film ini di format paling bagus, entah itu di Starium, pokoknya dimanapun yang menurut kalian yang paling oke bioskopnya, nonton film ini di sana gitu ya. Karena cinematic experience-nya kayak orang gila guys. Gila, itu berapa kali gue loncat dari kursi bergetar cuy setiap ada adegan cacing Saihulud keluar. Asli gue kayak aduh, nggak bisa lagi lah berkata-kata. Pokoknya bangsat Denis Villeneuve, Anda memang nabinya para sinefil. Dan ini benar-benar lanjutan langsung gitu, karena kan di film pertama kalian udah lihat kan bagaimana kejatuhan kerajaan House of Atreides ya, alias bapaknya si Paul mati kan, yang diperanin sama Oscar Isaac. Kerajaannya hancur, diserang Harkonnen malam-malam ya. Paul dan ibunya mengungsi ke Arrakis, di mana tempat para freemen bersemayam ya. Dan seperti yang kita tahu, Arrakis itu kan emang tujuannya gitu ya, para kerajaan-kerajaan ini untuk mengharvest sumber daya alamnya, yaitu spice, gila ya, power over spice gitulah pokoknya. Dan di sana si Paul dan ibunya ini bekerja sama dengan para freemen ya, untuk mengalahkan Harkonnen sekaligus balas dendam atas kematian keluarga besarnya. Durasi film ini dahsyat, lebih dahsyat dari film pertama, 2 jam 40 menit kalau nggak salah gue hitung ya. Tapi jangan takut, mungkin banyak yang ngerasa film pertama itu slow banget gitu ya. Pacingnya itu bener-bener kayak pengantar tidur. Karena emang menurut gue film pertama itu treatmentnya Denis kayak gitu sih. Lebih kayak pengenalan karakter, ngeliatin world buildingnya kayak apa gitu kan. Dan ya itu emang kayak risiko yang diambil sih. Pasti lu nggak akan expect banyak terjadi hal-hal keren dan hal-hal heboh gitu ya. Tapi jangan khawatir, semua itu bakal terbayar di film kedua ini. Yang menurut gua film kedua ini kayaknya bakal lebih banyak disukain orang yang mungkin juga nggak begitu suka sama film sci-fi gitu, atau film pertamanya. Secara pacing, secara action, film kedua ini lengkap, semua ada dan lebih dominan. Jadi kayak pengenalan, world building dan lain-lain itu semua udah berlalu ya di film pertama. Di film kedua ini kita tinggal lihat apa-apa aja yang bakal terjadi gitu setelah si Paul ini bergabung dengan Freeman, mulai dari dia latihan di sana gitu kan, sampai dia akhirnya diakuin sama para Freeman kalau dia adalah lisan al-gaib. Pokoknya Paul itu nabi lah ya di sana ya, setelah dia bisa melakukan banyak hal, terus dia bisa mengendarai cacing Saihulud gitu kan. Orang-orang Freeman makin yakin kalau dia ini adalah nabi lisan al-gaib atau Muad'Dib, sang penunjuk arah. Anjing gila, the best man, the best banget. Gue suka pokoknya di sini karakter Javier Bardem ya, yang jadi Stilgar, aduh, the best. Dia itu benar-benar orang yang taat beragama, dan makanya ketika melihat tanda-tanda seorang lisan al-gaib di diri Paul Atreides, dia langsung kayak lisan al-gaib sesuai yang tertulis. Anjing gila, the best. Dan setelah itu ya udah, kita bakal disuguhin nih gimana caranya si Paul ini untuk membalas dendam dan juga mengalahkan Harkonnen yang dipimpin ya you know lah, Baron itu ya. Dan sekarang pun si Baron ini udah punya anak buah baru ya, selain si Raban yang diperanin Dave Bautista, sekarang dia punya Nabaron. Dan di situ juga kita bakal ngeliat lebih jauh lagi Kaisar ya, Kaisar Sardaukar yang memimpin semua kerajaan di galaksi ini, yang diperanin sama Christopher Walken. Jadi dunianya expanding, tapi kita langsung dibawa ke momen-momen penting yang emang seru gitu. Jadi film kedua ini menurut gue bener-bener memuaskan sih dari segala aspek gitu. Dan yang gue salut ya sebenarnya sama caranya Denis Villeneuve ngemas film Dune itu adalah dia itu bisa ngasih adegan berskala besar, berskala masif, yang kalau lu pikir-pikir itu tuh sebenarnya nggak banyak asli adegan skala besarnya, skala masifnya, tapi feel-nya itu cuy, gila, atmosfernya itu kayak bener-bener bikin hati bergetar gitu. Kayak dia kayak bisa bikin beberapa detik doang gitu adegan penyerangan ke Kaisar Sardaukar itu dengan para cacing-cacing Saihulud gitu. Itu tuh sebenarnya nggak lama, tapi itu visualnya anjing gila lah pokoknya. Landscape-nya kelihatan semua gitu. Terus pas impact-nya perang itu terjadi tuh
kelihatan, tapi habis itu udah kita balik lagi ke bagian yang skalanya lebih kecil gitu. Beda soalnya kalau lu ngebandingin sekolosal kayak misalkan Lord of the Ring lah, paling gampang ya. Lord of the Ring itu kan kalau lu lihat ketika sekuen perang itu tuh panjang banget cuy. Jadi maksudnya skala masif tuh masif dan panjang. Si Denis Villeneuve banyak adegan-adegan kolosal itu, tapi dia bisa tetap ngemasnya compact, nggak terlalu panjang, tapi feel epicnya itu tetap kerasa gitu. Jadi gue kayak, wah ini jenius sih nih anjing. Ini lisan al-gaib sebenarnya itu ini sang muadib Denis Villeneuve, sang penunjuk arah para sinefil anjing. Dan ya berterima kasih juga sih sama Greg Fraser ya yang jadi DOP-nya Dune dari yang pertama dan kedua ini. Dia benar-benar bisa nangkep banget itu landscape yang besar gitu kan, yang benar-benar sifatnya itu kayak majestic, megah, itu tuh bisa dilihatin banget. Kayak nanti dari pesawatnya Kaisar datang gitu kan. Wah anjing gila. Dan yang paling oke pas cacing sih. Pas si Paul pertama kali bisa ngejinakin cacing Saihulud. Wah itu adegan ya. Men. Gila bergetar anjing asli. Itu bener-bener kayak shotnya itu. Wah dia gak pernah ngeliatin cacing itu secara penuh gitu. Secara full semua kelihatan dari ujung pala sampai ujung buntut gitu ya. Tapi gila. Cuman di permukaannya doang, cuman di cangkangnya doang, tapi kita bisa ngerasain si Paul itu lagi naik sesuatu yang masif gitu, yang bener-bener gede, yang bener-bener ya di luar nalar kita lah sebagai manusia gitu. Jadi gue ngerasa kayak semua adegan-adegan masif di sini di treatment dengan sangat bagus sih dari segi visual dan pengadeganan gitu. Meskipun ya nanti gue mikir gitu mereka pada naik Saihulud terus parkirnya di mana ya gitu. Apa langsung jalan aja gitu. Udah Saihulud gue mau berhenti di sini loncat gitu ya. Gue nggak tahu lah begitu-begituan ya. Tapi ya maksudnya pertanyaan itu tuh jadinya keluar nanti gitu setelah kita terkesima duluan gitu. Itulah keajaiban sinema men, visual yang ditunjukkan sama Denis Villeneuve, terutama yang di shot sama Greg Fraser itu bikin kita yakin anjing ini orang beneran bisa naik cacing monster. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, cerita Paul di sini sebagai seorang muadib, lisan al-gaib, usul, pokoknya apapun itu sebutannya gitu ya di film ini dapat closure yang oke banget sih. Dan yang gue suka adalah, nah ini yang gue suka banget nih, di ending Dune part pertama ada adegan Paul harus membuktikan diri kalau dia bisa diterima sama Freeman ya dengan cara berkelahi lawan Jamis. Endingnya film ini formatnya sama gitu lagi, anjing itu gue nggak habis pikir bisa kayak sinkron gitu. Nanti juga dia harus bertarung lagi one by one sama si Nabaron ini gitu yang psikopat. Anjing itu the best sih. Tapi gue ngerasa momen fighting one by one yang di part 2 ini lebih intens asli. Kalau di film yang part 1 adegan itu yang si Paul berantem sama si Jamis itu gue ngerasanya kayak masih kayak canggung sih ya. Tapi di sini kerasa banget langsung, gila intens, epic. Walaupun mereka cuma berantem 1 lawan 1, ditonton banyak orang. Bahkan ya ketika si Paul ngomong silence ke Bene Gesserit yang udah tua itu yang mendampingi Kaisar, gue kayak ikut mundur cuy ke belakang asli, kayak anjing gila. Mungkin itu ketolong sama sound desainnya yang gila-gilaan juga sih. Emang bagus banget sih sound desain di sini. Dan tentu saja jangan lupakan soundtrack Hans Zimmer yang bener-bener divine. Pokoknya personally sebagai film gitu, gue suka banget sama Dune part kedua ini lebih daripada part pertama. Part pertama bukannya jelek, cuman part 1 itu emang lebih enak ditonton ulang gitu. Jadi kayak lu bisa lebih paham lagi gitu. Karena emang treatmentnya juga seperti itu kan, slow pace gitu, lebih banyak dialog, minim action dan lain-lain gitu. Tapi itu tuh nge-cover apa aja gitu yang terjadi di dunianya Dune ini gitu, dunianya yang diciptakan oleh Frank Herbert ini gitu. Sementara di part 2 ini ya udah straight to the point. Ini adalah aksi reaksi yang terjadi gitu dari film part pertama. Meskipun kalian gak terlalu suka part pertama, tapi kalau nonton part kedua ini pasti bakal suka. Dan mungkin bakal jadi pengen revisit lagi part pertama karena emang ini berkaitan banget gitu. Jadi lu jangan harap bakal ada cuplikan apa yang terjadi di part pertama, nggak ada. Ini langsung filmnya langsung ngelanjutin. Jadi kalau mau gua kasih skor untuk Dune part 2 ini, jelas ini lebih gede dari part pertama. Gua kasih 8,5 dari 10. Ini salah satu film Denis Villeneuve yang ya gua nggak habis pikir sih. Denis Villeneuve itu nggak bisa disebut salah satu ya. Hampir semua film doi yang gua tonton bagus semua anjing. Gua nggak habis pikir, bahkan dari film sebelum dia dikenal gitu sama Hollywood, dari film Incendies itu tuh udah
Gila sih, gila Denis Villeneuve. Ya udah kalian nonton aja pokoknya. Dune Part 2 di bioskop udah tayang, dan komen juga menurut kalian gimana filmnya. Apakah ini Dune yang kalian tunggu-tunggu? Apa yang bingung? Apa yang keren? Pokoknya tulis aja semua di kolom komen. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, dan jangan lupa join membership Cinecrip ya, dan follow media sosialnya. Dan ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.